Pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disingkat PBB terhadap Indonesia bermula setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada tahun 1947, Indonesia mengajukan permohonan untuk menjadi anggota PBB. Proses pengakuan ini terhambat oleh ketegangan politik dan diplomatik dengan Belanda yang masih mengklaim Indonesia sebagai koloni mereka. Setelah berbagai perundingan dan intervensi internasional, Indonesia akhirnya diakui secara resmi sebagai negara merdeka dan menjadi anggota PBB pada 28 September 1950. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh PBB kemudian disahkan dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 86. Proses pengakuan PBB terhadap kedaulatan Indonesia. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, kurang dari setahun kemudian, PBB mengakui kedaulatan Indonesia. Awal mula kedaulatan Indonesia bisa diakui dan dijadikan negara anggota PBB adalah ketika pemerintah Republik Indonesia mengutus wakil tetap RI pertama di PBB, Lambertus Nicodemus Palar. Duta Besar Palar berusaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia pada saat konflik antara Indonesia-Belanda masih terjadi tahun 1947. Ketika itu, Duta Besar Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB karena masih belum juga menjadi negara anggota. Pada akhirnya, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh PBB disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 86 yang ditetapkan pada tanggal 28 September 1950. Pengakuan PBB terhadap Indonesia melibatkan dua jenis pengakuan, yaitu de facto dan de jure. Berikut adalah penjelasan mengenai keduanya. Yang pertama, pengakuan de facto. Pengakuan de facto berarti pengakuan terhadap kenyataan atau fakta bahwa suatu negara berfungsi sebagai negara dan menjalankan fungsi-fungsi negara. Dalam konteks Indonesia, pengakuan de facto PBB terjadi pada 28 Desember 1949 ketika Indonesia secara resmi diakui sebagai negara merdeka oleh Belanda setelah perjuangan panjang dan perundingan internasional. Yang kedua, pengakuan de jure. Pengakuan de jure berarti pengakuan resmi dan sah bahwa suatu negara adalah entitas negara yang berdaulat di mata hukum internasional. PBB memberikan pengakuan de jure kepada Indonesia pada 28 September 1950, ketika Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota PBB, mengakui kedaulatan dan keberadaan Indonesia di kancah internasional secara resmi. Kedua bentuk pengakuan ini menunjukkan pengakuan internasional yang penting bagi keanggotaan dan legitimasi Indonesia di dalam komunitas internasional. Dukungan yang dilakukan PBB untuk Indonesia adalah yang pertama, pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan revolusi untuk menghentikan aksi tembak-menembak dan menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda melalui arbitrase. Yang kedua, pada 4 Agustus 1947, DKPBB memerintahkan Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan. Yang ketiga, pada 7 Agustus 1947, DKPBB mulai membahas masalah Indonesia dan Belanda. Dan pada 25 Agustus 1947, DKPBB menerima usulan AS untuk membentuk Komisi Jasa Nasabah Baik atau Komisi 3 Negara guna membantu menyelesaikan pertikaian tersebut. Yang terakhir, pada 28 Januari 1949, DKPBB mengeluarkan resolusi terkait masalah ini kepada kedua negara. Dampak pengakuan PBB atas kedaulatan Indonesia. Pengakuan PBB terhadap Indonesia bisa memiliki berbagai dampak, tergantung konteksnya. Umumnya, pengakuan ini dapat mempengaruhi diplomasi, hubungan internasional, dan status hukum suatu negara. Berikut beberapa dampak potensialnya. Yang pertama, ada legitimasi internasional. Pengakuan PBB mengukuhkan status Indonesia sebagai negara yang diakui secara internasional, memperkuat kedaulatan dan legitimasi pemerintah. Yang kedua, pengaruh diplomatik.
Pengakuan ini dapat mempengaruhi hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara lain, serta dalam partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional. Yang ketiga, hak dan kewajiban hukum. Sebagai anggota PBB, Indonesia memiliki hak untuk ikut serta dalam forum internasional dan mengikuti peraturan internasional yang ditetapkan oleh PBB. Yang keempat, pengaruh ekonomi dan pembangunan. Status sebagai anggota PBB dapat membantu Indonesia dalam memperoleh dukungan ekonomi, teknis, dan pembangunan dari lembaga-lembaga PBB serta organisasi internasional lainnya. Namun demikian, pengakuan ini juga dapat membawa tantangan, terutama jika terdapat kewajiban atau tekanan internasional terkait hak asasi manusia atau isu-isu lingkungan yang mungkin diajukan kepada negara tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, pengakuan PBB adalah langkah penting dalam membangun hubungan internasional yang saling menguntungkan antara Indonesia dan komunitas internasional.